Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa bertemu di video pembelajaran kali ini. Salawat berangkaikan salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan bersalawat kepada beliau kita bakal mendapatkan syafaat di akhir zaman kelak. Amin 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 ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas pelajaran Al-Quran Hadis. Maka simak video ini dengan sebaik-baiknya. Selamat menyimak. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Bapak harap kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat datang di pelajaran Al-Quran Hadis kelas 4 MI bab 1 surah Al-Asr. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan soliha makbula. Amin amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang artinya, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ia kembali lagi. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan membahas surah Al-Asr. Yang pertama, identitas surah Al-Asr. Yang kedua, bacaan dan terjemahan surah Al-Asr. Yang ketiga, kandungan surah Al-Asr. Dan yang keempat, cerita hikmah dari surah Al-Asr. Baik, kita akan memasuki pembahasan awal, yaitu identitas surah Al-Asr. Surah ini dinamakan surah Al-Asr dan memiliki arti yaitu demi masa. Surah Al-Asr ini terdiri dari 3 ayat dan surah ke-103 di dalam Al-Quran. Surah ini termasuk surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Baik, setelah kita mengetahui identitas surah Al-Asr, marilah kita membaca surah Al-Asr beserta dengan artinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, artinya demi masa. Innal insana lafi khusr, artinya sungguh manusia berada dalam kerugian. Illalladzina amanu wa amilus
الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Artinya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Di dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah bahwa manusia benar-benar dalam kerugian. Apa kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Asr ayat pertama? Wal as, demi masa. Aku bersumpah demi masa, kata Allah. Innal insana lafi khusr, kata Allah. Sesungguhnya kalian manusia benar-benar dalam keadaan yang sangat rugi. Kecuali, kata Allah, illalladzina amanu, ya, kecuali 3 golongan. Yang pertama apa? Illalladzina amanu, kata Allah, orang-orang yang beriman. Wa amilus solihat. Apa kata Allah? Yang pertama tadi, orang-orang yang beriman. Illalladzina amanu. Yang kedua, wa amilus solihat, orang-orang yang melakukan perbuatan baik atau perbuatan-perbuatan soleh. Yang ketiga apa? Watawasau bil haqqi watawasau bil sabr. Saling menasihati dalam kebaikan dan saling menasihati untuk kesabaran. Jadi barang siapa yang mengamalkan ayat ketiga surah Al-Asr ini, maka kita berada di dalam golongan orang-orang yang beruntung. Dan pembahasan kita yang terakhir adalah cerita hikmah dari surah Al-Asr. Cerita ini terjadi di sebuah desa kecil. Hiduplah seorang laki-laki tua bijaksana bernama Pak Ahmad. Dia terkenal karena nasihat-nasihatnya yang selalu mengandung hikmah dan sering memperingatkan warga tentang pentingnya waktu. Jadi, suatu hari seorang pemuda bernama Hasan datang ke Pak Ahmad dengan keluhan. Wahai Pak Ahmad, mengapa hidup saya selalu terasa tidak tenang? Saya merasa waktu berlalu begitu cepat, namun tidak ada hasil yang saya capai. Ketika itu, Pak Ahmad pun tersenyum dan mengajak Hasan duduk di pohon yang rindang. Hasan, kata Pak Ahmad, pernahkah kamu mendengar surah Al-Asr? Hasan mengangguk. Ya Pak Ahmad, itu salah satu surah pendek dalam Al-Quran, tapi saya belum benar-benar memahaminya. Pak Ahmad pun mulai menjelaskan. Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi masa di dalam surah ini. Ini menunjukkan betapa pentingnya waktu dalam hidup kita. Allah kemudian menjelaskan bahwa manusia dalam keadaan merugi kecuali mereka memiliki 3 kriteria. Pertama, beriman. Yang kedua, beramal soleh. Dan yang ketiga, saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Hasan pun mendengarkan dengan seksama. Hasan, di dunia ini banyak orang yang menyia-nyiakan waktu tanpa sadar bahwa waktu adalah nikmat yang sangat berharga. Setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali jika kita tidak mengisi waktu dengan hal-hal yang bermanfaat.
maka kita akan menjadi orang-orang yang merugi. Pak Ahmad pun melanjutkan, tetapi Allah memberikan jalan keluar agar kita termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung, yaitu dengan cara beriman kepadanya, berbuat kebaikan, dan saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Hidup ini memang penuh tantangan, tapi dengan iman dan amal yang baik serta sikap saling mendukung dalam kebaikan dan kesabaran, kita bisa menghadapi segala kesulitan. Setelah mendengar penjelasan itu, Hasan merasa tersentuh. Dia menyadari bahwa selama ini dia kurang menghargai waktunya dan terlalu sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Dia pun bertekad untuk mulai memperbaiki dirinya, mengisi waktunya dengan hal-hal yang lebih bermanfaat dan lebih peduli terhadap orang lain. Sejak hari itu, Hasan mulai hidup dengan cara yang berbeda. Dia rajin dalam ibadah, lebih giat dalam bekerja, dan selalu berusaha membantu serta mengingatkan teman-temannya agar tidak menyia-nyiakan dengan waktu. Begitupun Hasan merasakan ketenangan dan bahagia yang selama ini ia cari. Hikmah dari surah Al-Asr ini adalah pengingat bahwa waktu adalah salah satu nikmat terbesar yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Dengan iman, amal soleh, serta sikap saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, kita dapat menghindari kerugian di dalam dunia dan akhirat. Dengan selesainya cerita hikmah kita hari ini, maka selesai pula pelajaran kita hari ini. Saya sebagai pembicara memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.